Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembelajaran sosial emosional di sini akan mempresentasikan terkait tentang hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan tentang pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk di pembahasan pertama dengan pertanyaan, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, jawabannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, guru itu harus bisa menjaga tingkah laku dan perbuatan yang positif agar bisa dicontoh oleh peserta didik. Guru harus bisa menghadapi dan mengatasi masalah sosial emosional yang timbul dari peserta didik. Yang kedua, guru harus bisa memilih teknik ataupun pendekatan terhadap peserta didik dengan memberikan penguatan untuk mengenali emosi dari setiap peserta didik. Yang ketiga, guru itu harus mampu mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama. Selanjutnya, yang keempat, yaitu memberikan pemahaman tentang tanggung jawab kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi dari setiap peserta didik itu berdasarkan latar belakang dari. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya Novita Anggraini akan membahas tentang pertanyaan terkait kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas. Berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, di sini kelompok kami menjawab, yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang hiperaktif yang membuat suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif. Dan yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang memiliki emosi tidak stabil yang membuat peserta didik tersebut sering berkelahi dengan temannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sekolah memberikan kondisi lingkungan yang baik, aman, dan nyaman kepada warga sekolah. Yang ketiga, sekolah dapat menyediakan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk tantangan bagi sekolah yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran bagi warga sekolah dan orang tua untuk mengawasi perkembangan peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama warga sekolah dengan orang tua peserta didik. Yang ketiga, yaitu membangun kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam perkembangan belajar peserta didik. Itu saja dari saya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawabannya yaitu benar. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, dikarenakan dalam suatu kelas, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang timbul dari latar belakang, pengalaman, kemampuan awal, kebutuhan peserta didik, hingga perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, ada cara yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, lalu melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, melakukan refleksi melalui penilaian yang telah dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda. Pertanyaan
pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu? Untuk jawabannya bahwa sebuah film Laskar Pelangi yang mengintegrasikan kisah pendidikan anak-anak miskin di daerah terpencil ini memiliki berbagai tantangan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini dalam filmnya kisah persahabatan, moral, etika, perjuangan, dan bagaimana anak-anak miskin tersebut berjuang untuk menggapai impiannya, serta mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan meraih cita-cita. Walaupun kita ketahui bahwa terdapat kekurangan guru dan fasilitas yang tidak memadai, tetapi mereka tetap semangat untuk bersekolah. Kemudian ada pun pertanyaan yang kedua, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Untuk jawabannya, maka mempelajari berbagai makna kehidupan dengan menjadi seorang guru, pendidikan itu sangat penting untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Yang terpenting bahwa kita harus terus semangat, pantang menyerah, pentingnya pendidik, cinta dan keluarga, persahabatan, serta cita-citanya. Baik, yang selanjutnya poin 3, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Dead Poets Society, Sekolah Rimba. Dead Poets Society adalah film drama tahun 1989 yang bercerita tentang seorang guru bernama John Keating, diperankan oleh Robin Williams, yang datang ke sebuah sekolah elit tentara laki-laki di New England. Film ini menyoroti bagaimana orang yang berani menentangkan status quo dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan berdiri untuk apa yang mereka percaya. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu Sekolah Rimba. Film Sekolah Rimba adalah film drama musikal Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Dari film Sekolah Rimba, kita dapat belajar tentang pentingnya peran guru dalam mendorong perubahan positif di dalam sebuah komunitas. Guru di Sekolah Rimba menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berdampak positif bagi anak-anak mereka. Sekian penjelasan. Baik, selanjutnya itu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Dead Poets Society, dari kejadian atau film tersebut kita dapat belajar bahwa seseorang harus mengejar mimpi mereka dan mengembangkan potensi maksimal. Dari film tersebut kita juga dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko dan tetap terbuka terhadap ide baru. Hal ini penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada Sekolah Rimba. Pada film Sekolah Rimba ini kami mempelajari banyak hal, yaitu untuk menciptakan kesuksesan pendidikan adalah kunci bagi kemajuan masyarakat. Pendidik dapat membuka wawasan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas kesempatan. Pendidikan juga dapat membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan terpencil untuk meraih mimpi mereka. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah film ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga untuk membimbing menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, itu dia hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video presentasi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.